Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem politik dan ekonomi demokrasi parlementer. Adapun kelompok kami terdiri dari Gita Trisilia Oktaviani, Safira Aduna Rahardani, Sinta Bella, dan Syarifah Sahda Auliapuri. Saya Gita Trisilia Oktaviani akan membacakan tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal. Yang pertama, masa liberal di Indonesia terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Biasa pula disebut masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-harinya dipegang oleh seorang perdana menteri. Dalam masa kabinet parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena itu, bila dianggap tidak berhasil, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Demokrasi liberal adalah suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bertumpu pada asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Masa liberal di Indonesia terjadi pada tahun 1950 sampai 1959 atau biasa pula disebut dengan masa kabinet parlementer. Pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal sebagai berikut. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan atau kepada parlemen. Yang ketiga, presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Dan yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini terjadi pada tanggal 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Masyumi. Saat menyusun kabinetnya, Muhammad Natsir berusaha melibatkan sebanyak mungkin partai agar dapat memperkuat kabinetnya. Program Kabinet Natsir antara lain melaksanakan pemilu untuk memilih konstituan, menyempurnakan struktur pemerintahan dan kelengkapan negara, menstabilkan keamanan negara, reorganisasi angkatan bersenjata, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Latar belakang jatuhnya Kabinet Natsir adalah adanya mosi tidak percaya yang dikeluarkan Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Pada tanggal 21 Maret 1951, Muhammad Natsir harus menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Sugiman. Kabinet Sugiman terjadi pada tanggal 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Kabinet Sugiman semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo. Latar belakang munculnya mosi tersebut adalah penandatanganan perjanjian Mutual Security Act atau bisa disingkat MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Merle Gochran, Duta Besar Amerika Serikat. Hal ini
ini berawal dari nota jawaban yang diberikan Soebardjo terhadap Cochrane yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Soebardjo tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan politik bebas aktif. Kebijakan yang diambil oleh Ahmad Soebardjo tersebut berbuntut panjang terhadap kelangsungan Kabinet Sukiman. PNI meminta kepada Sukiman untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Merasa disalahkan oleh parlemen, Ahmad Soebardjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan pada tanggal 23 Februari 1952 Sukiman mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Berikutnya Kabinet Wilopo. Kabinet ini terjadi pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 30 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk dari kaum moderat PNI untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri, yakni Wilopo. Tugas pokok yang diemban oleh Kabinet Wilopo adalah mempersiapkan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan konstituan. Akan tetapi, tugas tersebut belum dapat terlaksana karena adanya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut disebabkan perselisihan antara parlemen dengan TNI. Kabinet Wilopo jatuh disebabkan insiden sengketa tanah di Tanjung Morawa. Sengketa tersebut terjadi antara Delhi Planters Vereniging atau bisa disingkat DPV dengan penduduk setempat. Pemerintah Wilopo memberikan hak penguasaan tanah kepada DPV yang semula digarap oleh penduduk setempat. Bentrok antara DPV dengan penduduk tidak dapat terelakkan. Pemerintah kemudian menggunakan kekuasaannya dan memerintahkan Gubernur Sumatera Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam sengketa tersebut, 5 petani meninggal dunia. Akibatnya, anggota parlemen menggunakan alasan tersebut untuk menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Wilopo. Berikutnya Kabinet Ali Sastro Ami Jojo yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Kegagalan PNI dan Masyumi dalam mengelola pemerintahan membuat Presiden Soekarno mengalihkan perhatiannya kepada Partai Indonesia Raya atau yang bisa disebut dengan PIR. Ali Sastro Ami Jojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri, kemudian membentuk Kabinet Ali Sastro Ami Jojo pada tanggal 30 Juli 1953. Program utama Kabinet Ali adalah melanjutkan tugas Wilopo, menyelenggarakan pemilihan umum dan memilih anggota parlemen dan anggota dewan. Keberhasilan terbaik Kabinet Ali adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. Latar belakang jatuhnya Kabinet Ali adalah perselisihan dalam pimpinan KSAD sebagai imbas peristiwa 17 Oktober 1952. Mr. Iwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri Pertahanan mengajukan calon pimpinan KSAD, tetapi tidak disetujui oleh sebagian besar korps perwira dalam kelompok Zulkifli Lubis. Hal tersebut kemudian merembet pada krisis dalam tubuh kabinet. Parlemen mengajukan mosi tidak percaya pada Menteri Pertahanan sehingga fraksi progresif menarik Mr. Iwa Kusuma Sumantri dalam kabinet pada tanggal 12 Juli 1955. Tidak lama berselang setelah itu, kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955. Berikutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Setelah Kabinet Ali Sastro Ami Jojo dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat presiden saat Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen
parlemen yang terdiri atas orang-orang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi. Tugas utama kabinet Burhanuddin adalah melaksanakan pemilihan umum. Pada tanggal 27 September 1955 dengan segala macam rintangan, pemilihan umum berhasil dilaksanakan. Pada tanggal 27 September 1955 dilaksanakan pemilihan anggota parlemen, sedangkan tanggal 15 Desember dilaksanakan pemilihan anggota konstituan. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, kabinet ini dibubarkan dan digantikan oleh partai pemenang pemilu. Permasalahan pada kabinet Ali tentang masalah calon pemimpin KSAD berhasil diselesaikan dengan damai. Burhanuddin kembali memanggil Kolonel Nasution untuk kembali menjabat sebagai Panglima KSAD pada bulan Oktober 1955. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua, terjadi pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Susunan Kabinet Ali kedua terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. PKI yang merupakan partai pemenang keempat tidak masuk ke dalam susunan Kabinet Ali kedua. Tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Ali Sastro Amijojo resmi dilantik, dikenal sebagai Kabinet Ali kedua. Kabinet Ali kedua memiliki program rencana 5 tahun yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah Irian Barat, kemudian menyelesaikan masalah otonomi daerah, memperbaiki nasib buruk, dan penyihatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan. Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri, Ali Sastro Amijojo sudah dihadapkan dengan masalah-masalah serius. Muncul berbagai macam peristiwa baru, antara lain perundingan yang gagal dengan Belanda tentang masalah Irian Barat, muncul masalah anti-Tiongkok karena kurang senang melihat kedudukan istimewa dalam perdagangan dalam luar negeri. Munculnya sikap kritis di daerah-daerah sehingga muncul pemberontakan. Berbagai macam masalah tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan dengan cepat oleh Kabinet Ali Sastro Amijojo, sehingga wibawa kabinet turun. Ali akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Untuk yang terakhir adalah Kabinet Juanda yang terjadi pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Ketegangan antara partai politik dengan Presiden Soekarno tidak dapat terelakkan. Perseteruan antar partai politik dan saling menjatuhkan membuat Presiden Soekarno mengambil kebijakan. Presiden Soekarno kemudian membentuk ekstra parlementer dengan menunjuk Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri dan memiliki wakil dari 3 partai besar, yaitu PNI, Parkindo, dan NU. Insinyur Juanda bukan merupakan orang partai, sedangkan Kabinet Insinyur Juanda dikenal dengan Kabinet Karya. Tugas utama Kabinet Karya adalah membantu Dewan Nasional dalam mewujudkan konsepsi Presiden. Kabinet Juanda diresmikan pada tanggal 9 April 1957 dan dalam susunan kabinetnya tidak ada anggota dari Masyumi. Kabinet Juanda merupakan kabinet Zaken yang diberikan beban tugas berat, antara lain perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Untuk menyelesaikan tugasnya, Insinyur Juanda menyusun program kerja yang terdiri atas 5 pasal atau dikenal Pancakarya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk dewan, yang kedua normalisasi keadaan republik, yang ketiga melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, yang keempat perjuangan Irian, dan yang kelima mempergiat pembangunan.
Sistem kepartaian. Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak melahirkan partai-partai baru seperti NU dan PIR yang bisa disebut dengan Partai Indonesia Raya. Sehingga sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah multi-partai. Partai-partai tersebut berlomba agar mendapat kursi di parlemen. Namun ada dua partai kuat dalam parlemen yang silih berganti memegang kekuasaan dalam 4 kabinet, yaitu PNI dan Masyumi. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Adapun isi maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia menghendaki munculnya partai-partai politik untuk menjadi media dalam menyalurkan dan mempresentasikan seluruh aliran dan paham yang terdapat di Indonesia. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa pembentukan partai-partai politik telah tersusun secara rapi sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan pada bulan Januari. Melalui maklumat inilah, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Dan sudah tertera di PPT kami beberapa partai politik yang didirikannya. Berikutnya adalah Pemilihan Umum 1955. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan sekalipun ide tentang hal tersebut sudah muncul. Selama masa Presiden Soekarno, pada tahun 1945 sampai 1965 yang melewati beberapa era seperti revolusi fisik, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin. Hanya sekali terjadi satu kali pemilu, yaitu pemilu 1955. Pemilu ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi pada tanggal 29 Juli 1955 sampai 2 Maret 1956. Akan tetapi, peraturan yang dijadikan landasan dalam Pemilihan Umum 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo dari PNI pada tanggal 30 Maret 1952 sampai 2 Juli 1953. Latar belakang diselenggarakannya pemilu. Berikut adalah latar belakang diselenggarakannya pemilu pada tahun 1955 adalah sebagai berikut. Yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Dan yang kedua adalah pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Dan yang ketiga adalah belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Selain itu, adanya dorongan oleh kesadaran untuk menciptakan demokrasi yang sejati. Masyarakat menuntut diadakan pemilu. Persiapan pemilu dirintis oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 pada tanggal 31 Juli 1954. Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk. Panitia ini diketuai oleh Hadi Kusumo dari PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Dan yang berikutnya adalah tujuan pemilihan umum pada tahun 1955. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen seperti DPR dan konstituante atau lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Adapun sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Dengan sistem ini, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, di mana Irian Barat dimasukkan sebagai daerah pemilihan ke-16. Padahal Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, sehingga pemilu tidak dapat dilangsungkan di daerah tersebut.
Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Pendaftaran pemilih dalam pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November 1954. Pada pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tidak murni. Proporsionalitas penduduk dengan kuota 1:300.000. Setiap 300.000 penduduk diwakili seorang wakil. Pemilu pertama ini diikuti oleh banyak partai politik karena pada saat itu NKRI menganut kabinet multi-partai sehingga DPR hasil pemilu terbagi ke dalam beberapa fraksi. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Juni 1957 pemilu untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk pemilu Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR dan konstituante dan DPRD, pemilu menjadi fokus. Menurut George M.C. Turunan Kain, pemilu tahun 1955 tersebut begitu penting, sebab dengan itu kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu sebagai lembaga perwakilan. Sebelum pemilu, parlemen selalu menjadi sasaran kekecewaan, terutama dari kelompok militer yang merasa kepentingannya selalu dicampuri. Selain itu, penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menelan biaya sebesar 479.891.729. Angka tersebut dikeluarkan untuk membiayai perlengkapan teknis pemilihan seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara pemilu. Menurut Herbert Veit, dana pemilu tersebut sebenarnya terlampau mahal. Salah satu faktor yang mendongkrak kenaikan biaya adalah kelambanan unit-unit kerja panitia pemilu yang pada akhirnya menambah beban biaya. Hasil pemilihan umum tahun 1955. Berikut merupakan hasil pemilu pada tahun 1955. Hasil pemilu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955. Pada tanggal 29 September tahun 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum yang pertama yang diikuti 172 kontestan pemilu tahun 1955, hanya 28 kontestan, 3 diantaranya perseorangan, yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut menangkan kursi, yaitu yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan PNI dengan jumlah suara 8.434.653 dengan persentase 22,32% dengan jumlah kursi 57. Dan yang kedua adalah Masyumi dengan jumlah suara 7.903.886 dengan persentase 20,92% dengan jumlah kursi 57. Dan yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau bisa disebut dengan NU dengan jumlah suara 6.955.141 dengan persentase 18,41% dan jumlah kursinya adalah 45. Dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat dengan PKI dengan jumlah suara 6.179.914 dengan persentase 16,36% dan jumlah kursinya adalah 39. Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. 3 kursi sisa diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat presiden. Selain itu, diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, keseluruhan anggota DPR hasil pemilu 1955 adalah 272 orang. Hasil pemilu
tahap kedua. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Iran Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkatkan dukungannya, sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua. Perolehan suara merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Berikut adalah daftar 4 partai besar yang berturut-turut memenangkan kursi. Yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan PNI dengan jumlah suara 9.070.218 dengan persentase 23,97% dan jumlah kursinya adalah 119. Dan yang kedua adalah Masyumi dengan jumlah suara 7.789.619 dengan persentase 20,59% dan jumlah kursinya adalah 112. Dan yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau bisa disebut dengan NU dengan jumlah suara 6.989.333 dengan persentase 18,47% dan jumlah kursinya adalah 91. Dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut dengan PKI dengan jumlah suara 6.232.512 dengan persentase 16,47% dan jumlah kursinya adalah 80. Kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pemilu tahun 1955. A. Kelebihan pelaksanaan pemilu 1955. Yang pertama adalah tingkat partisipasi rakyat sangat besar, kurang lebih 90% dari semua warga punya hak pilih. Lebih dari 39 juta orang memberikan suara mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Yang kedua adalah persentase suara yang sah cukup signifikan, kurang lebih 80% dari suara yang masuk. Padahal, kurang lebih 70% penduduk Indonesia masih buta huruf. Yang ketiga, pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib dan disiplin, serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan. B. Kelemahan pelaksanaan pemilu 1955. Yang pertama adalah krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pemilu 1955 bahkan berujung pada krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru. Yang kedua, tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak sehingga tujuan pemilu yang semula dimaksudkan untuk menghasilkan parlemen yang representatif, stabilitas pemerintahan, dan mampu menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1955 tidak berhasil. Selain itu, tidak adanya pemenang mayoritas juga menimbulkan masalah lain, di mana kekuasaan terbagi-bagi ke dalam berbagai aliran politik yang akhirnya mengakibatkan sistem pemerintahan saat itu menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga adalah kekecewaan di antara partai politik. Jumlah partai politik lebih bertambah banyak, bukan berkurang, dengan 28 partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya 20 partai yang mendapat kursi. Beberapa pemimpin Masyumi merasa bahwa kemajuan Islam menuju kekuasaan nasional kini terhalang dan bahwa perhatian mereka seharusnya dialihkan untuk mengintensifkan Islam di tingkat rakyat jelata. Saya Sinta Bella akan menjelaskan tentang mencari sistem ekonomi nasional. Awalnya sistem ekonomi di Indonesia memakai beberapa sistem ekonomi sehingga terwujudlah sistem ekonomi liberal atau parlementer. Sistem ekonomi pertama yang digunakan adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng ini merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojo Hadikusumo, Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Programnya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia.
Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodalkan lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang keempat, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Ansir dan program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun dari 1950 sampai 1953, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik, meskipun beban keuangan pemerintah makin besar. Kegagalan program ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Yang kedua, para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Yang ketiga, para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Yang keenam, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara. Beban defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak 3 miliar rupiah, ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Akibatnya Menteri Keuangan Yusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah, sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor. Berikutnya, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Cokrohadi Surjo, Menteri Perekonomian Kabinet Ali I. Tujuan program Alibaba sebagai berikut. Yang pertama, memajukan pengusaha pribumi. Yang kedua, agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat, memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Namun program ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sebabnya, yang pertama, pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Yang kedua, Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. Yang ketiga, pengusaha pribumi belum siap bersaing dalam pasar bebas. Berikutnya, Gerakan Asaat. Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khususnya untuk para pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Tionghoa. Bahkan, reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Tionghoa, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi.
Berikutnya, gunting Syafruddin. Kalau kamu pikir program ini adalah menggunting uang kertas, salah banget. Karena kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang edar di masyarakat dan menambah kas negara. Maksudnya, kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijakan yang kontroversial tersebut, Syafruddin bermaksud menembak beberapa sasaran, yaitu penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang yang baru, serta mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah. Rencana Pembangunan 5 Tahun RPLT. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, Kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956, Biro ini menyusun RPLT. Kalau saat ini, mungkin sebutan yang sering digunakan adalah Renstra, Rencana Strategis. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. F. Nasionalisasi perusahaan. Selain kebijakan-kebijakan ini diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Selanjutnya, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda untuk menertibkan proses nasionalisasi. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1953, pemerintah Indonesia menasionalisasi DJB menjadi BI. Dua, perusahaan swasta peninggalan Belanda yang mengelola listrik dilebur ke dalam PLN. Tiga, pengelolaan jaringan kereta api dilebur menjadi Jawatan Kereta Api yang kemudian berkembang menjadi PJKA, Perumka, dan saat ini PT KAI. 4. Sektor kepentingan umum lain yang diambil alih adalah Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi, dan Jawatan Pengadalan dan Jawatan Angkutan Motor RI. 5.
Perusahaan perkebunan Belanda diambil alih kemudian ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Perkebunan Negara. 6. Dalam bidang perhubungan, dibentuk penerbangan komersial Garuda Indonesia Airways yang mengambil alih semua aset KNILM. 7. Perusahaan pelayaran Belanda KPM yang merupakan cikal bakal Pelni. 8. Perusahaan-perusahaan minyak seperti BPM dan Shell atau perusahaan patungan Belanda Inggris. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah banyaknya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor-impor barang, terutama ketika pecah perang Korea. Apa itu sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal adalah suatu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam kegiatan perekonomian untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan kata lain, sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem perekonomian di mana segala keputusan dan tindakan ekonomi ditentukan oleh semua individu, bukan pemerintah atau suatu lembaga organisasi. Sementara pihak pemerintah berperan hanya sebagai pembuat aturan atau kebijakan yang disebut dengan regulator dan pengawas kegiatan ekonomi agar tidak terjadi monopoli oleh pihak swasta yang dapat membatasi kebebasan banyak orang dalam membuat keputusan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu berhak untuk memiliki alat produksi dan bebas melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, setiap orang memiliki hak untuk berusaha dan bersaing antar sesama pelaku ekonomi. Dan yang ketiga adalah campur tangan pemerintah dibatasi. Namun, pemerintah mungkin melakukan intervensi untuk mencegah terjadinya monopoli. Dan yang keempat, setiap harga-harga barang di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran secara bebas. Dan yang kelima, setiap kegiatan produksi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pelaku ekonomi dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah tujuan neoliberalis. Neoliberalisme merupakan bentuk terkini dari pemikiran liberal. Neoliberalisme ini menyatakan bahwa lembaga internasional dapat mendorong kerjasama antar negara dalam sistem internasional. Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama dari sistem ekonomi neoliberalisme, yaitu yang pertama adalah bertujuan untuk mengembangkan kebebasan individu dalam bersaing secara bebas dan sempurna di pasar. Yang kedua, kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui. Yang ketiga, pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang. Apa itu sistem ekonomi liberal? Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Adapun terdapat kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal, yaitu kelebihan sistem ekonomi liberal yang pertama adalah menciptakan dan meningkatkan persaingan pasar. Yang kedua, munculnya barang yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, produksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dan kekurangan sistem ekonomi liberal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit untuk mencari keuntungan. Yang kedua, terjadinya monopoli pada masyarakat. Yang ketiga, terjadinya persaingan tidak sehat dalam bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya